Halo semua, kali ini RD akan menceritakan film yang berjudul IT. Dan film ini rilis tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seseorang hacker dan sedikit psikopat, bercerita tentang Ed Porter dalam dunia keamanan digital. Ia bekerja di sebuah perusahaan milik Mike Regan. Tapi ia dipecat karena melakukan ancaman kepada keluarga Mike. Ed pun membalas dendam dengan mengacaukan rumah Mike dan mengancam keluarganya. Di awal film diperkenalkan seorang Mike Regan. Dia merupakan orang kaya mempunyai perusahaan pesawat jet pribadi. Mike ingin membuat perusahaan miliknya menjadi publik dan akan membuat aplikasi yang dimana orang bisa memesan jet pribadi hanya dengan smartphone. Diperlihatkan Mike mempunyai istri dan anak perempuan. Rumah mereka menggunakan sistem keamanan yang canggih. Pagi hari Mike melakukan presentasi tentang aplikasi tersebut, yang bertujuan untuk menarik banyak investor. Ketika di tengah presentasi komputernya mengalami crash dan freezing. Asisten Mike memanggil salah satu pegawai kontrak untuk memperbaikinya, dan berhasil memperbaikinya dalam sekejap. Dia adalah Ed Porter. Malam hari sebelum Mike pulang dia bertemu dengan Ed Porter. Mike sangat menyukai hasil kerja dari Ed Porter. Dia meminta tolong kepada Ed untuk mengecek koneksi internet di rumahnya. Ed pun mengiyakan. Di hari berikutnya, Ed datang ke rumah Mike Regan. Dia bertemu Regan di dalam mobil miliknya. Mike memperlihatkan navigasi mobilnya. Tapi Ed malah mengupgrade menjadi lebih baik lagi dan berteknologi militer. Di dalam rumah Mike menanyakan tentang pekerjaan sebelumnya. Ed mengatakan bahwa dia bekerja untuk pemerintah. Setelah itu Ed pun ingin mengambil sesuatu di mobilnya. Dia melihat anak Regan sedang berjemur menggunakan bikini. Selesai dengan internetnya Regan memperkenalkan keluarganya. Istrinya Rose dan anaknya Kathleen. Mike mengajak Ed untuk minum bersama. Ed pun menunjukkan fotonya ketika di NSA milik pemerintah. Mike terkesan cara kerja Ed. Mike meminta kepada Ed untuk bekerja dengannya karena dia membutuhkan Ed untuk aplikasi miliknya. Ed pulang dan mampir di kedai kopi. Dia sepertinya menyukai salah satu pegawai kopi. Terlihat dia mengambil foto pegawai menggunakan ponsel miliknya secara diam-diam. Di dalam rumah Ed tengah mengamati foto-foto pegawai tadi. Dia pun mencari nama Kathleen Regan. Dan menemukan banyak foto di sana. Permintaan untuk berteman pun dikirim. Besok malamnya, Ed pulang dari kantor. Ia hendak mampir di kedai kopi tapi ternyata sudah tutup. Dan cewek incaran Ed pun mau pulang. Dia pun kecewa. Di rumah Mike diperlihatkan mereka tengah mengadakan pesta malam. Kathleen yang berada di dalam kamar menerima permintaan pertemanan Ed. Mereka berdua chattingan. Kathleen bercerita tentang pesta ayahnya yang membosankan. Dan mengirimkan pesan untuk menyelamatkannya. Ed menanggapi pesan tersebut dengan serius. Dia pun datang langsung ke rumah Mike Regan. Ed datang dan mengatakan pada Regan kalau Kathleen mengundang dirinya untuk datang. Tapi Mike menolak dan mengatakan bahwa ini adalah acara keluarga dan menyuruh Ed untuk pergi. Mike mengatakan kepada Kathleen untuk tidak mengundang orang tanpa sepengetahuannya. Ed yang melihat itu pun merasa kecewa dan dipermainkan. Di dalam mobil saat perjalanan pulang dan wajah psikopatnya mulai terlihat. Di rumah, Ed dengan wajah psikopat mulai melakukan peretasan rumah milik Mike. Dia bisa melihat semua aktivitas dalam rumah Mike dengan menggunakan panel kontrol yang terdapat di tembok rumah Mike. Hari Minggu, Mike dan Rose melihat pertandingan Kathleen. Ed juga datang dan dia mengatakan kepada Mike bahwa Kathleen mengundangnya untuk melihatnya bermain. Malam hari mereka hendak makan malam.
Ed kembali ditolak oleh Mike. Malam harinya Caitlin mandi dan sedikit menstrubasi. Ed yang berada di dalam rumah dapat melihat kejadian itu dengan jelas. Siang harinya, Ed mengantar pulang Caitlin ke rumah. Ia terlihat sangat terobsesi dengan Caitlin. Mike yang pulang ke rumah melihat mobil Ed berada di depan rumahnya. Dia menyuruh Ed untuk pulang dan kemudian memecatnya. Terlihat kembali tampang psikopat Ed. Malam harinya, Ed mulai melakukan peretasan dokumen Regen yang diajukan kepada SIC, sebuah lembaga untuk keamanan aplikasi miliknya. Pagi hari Mike datang ke kantor SIC, dan di sana semua dokumen dia ditolak dan akan diajukan peninjauan kembali. Mike merasa ada yang bermain-main dengannya. Malam hari ketika tidur keamanan milik Mike kacau. Semua menjadi menyala sendiri. Yang sudah jelas itu adalah ulah Ed. Ed juga mengganti hasil mamografi milik Ross. Pagi hari Mike ditelepon oleh asistennya yang mengatakan bahwa perusahaan mereka tengah diretas dan mengirim email yang salah kepada klien mereka. Sedangkan Ross menerima email yang berisi tentang hasil mamogra. Yang sudah jelas hasilnya adalah dirubah oleh Ed. Ketika makan malam, Mike meminta semuanya untuk menjauhi ponsel dan komputer selama mungkin. Dia menanyakan tentang hasil tes yang dikirim melalui email, yang berisi bahwa Ross positif memiliki kanker payudara. Dokter mengatakan bahwa dia tidak pernah mengirimkan email, dan hasil mamogra Ross negatif. Yang berarti ia tidak terkena kanker payudara. Mereka pun mengetahui kalau Ed adalah pelakunya. Mike akan mencari dan membunuh Ed. Mike menemui Ed dan menghajarnya. Dia meminta untuk menjauhi keluarganya. Tapi Ed malah menantang Mike. Oh, you got fucking special skills, let's fucking use them. I wonder if your clients know what a two-faced fucking piece of shit you are. Mike, I've got your whole operation strung up like a minefield. Siang harinya Ed mengirimkan video menstrubasi Caitlin kepada semua teman sekolahnya. Caitlin yang tahu itu pun shock. Mike pun pergi menemui Ed. Kali ini Mike benar-benar marah. Di perjalanan Ed menelpon lewat mobilnya Mike. Di sana Ed memprovokasi Mike dengan mengirimkan video menstrubasi Caitlin. Terlihat Ed dapat mengendalikan semuanya. Ed meretas mobil Mike dan membuat roda mobil Mike berhenti. Mike pun mengalami kecelakaan. Malam harinya, Ross menyuruh Mike untuk mencari solusi dari semua masalah ini. Mike pun menelpon temannya. Dia menyarankan untuk bertemu seseorang yang dapat melakukan peretasan. Pagi harinya Mike bertemu dengan Hendrik di sebuah taman. Dia meminta ponsel milik Mike dan meletakkan alat di atasnya. Mereka berdua pun pergi ke rumah. Hendrik memakai topeng karena wajahnya tidak ingin kelihatan. Sesampainya di rumah, Hendrik menyuruh Regen untuk membongkar semua panel-panel kontrol yang tertancap di dinding dan membuat rumah itu menjadi tidak aman lagi. Malam harinya Hendrik mencari data diri tentang Ed Porter. Ayah Ed mati karena bunuh diri, sedangkan ibunya sering melakukan tindak kekerasan kepada Ed. Dia juga mengkonsumsi obat-obatan. Dan foto NSA yang dia tunjukkan kepada Mike itu palsu. Dia hanya pegawai kontrak di sana, dan dipecat karena memata-matai rekan kerja wanitanya. Mereka pun merencanakan sesuatu untuk menjebak Ed. Mereka pergi ke kedai kopi dan mencuri ponsel perempuan pelayan kedai yang disukai Ed. Dan mengetik SMS untuk datang menemuinya. Sementara itu Regen pergi ke rumah Ed, untuk mengambil semua data atau perangkat yang bisa dijadikan barang bukti polisi bahwa Ed yang melakukan kejahatan itu. Di sisi lain Hendrik minum kopi guna mengamati Ed. Ed yang sudah sampai di sana pun langsung duduk menemui pegawai tersebut. Dia mengatakan bahwa mendapat SMS darinya. Namun pegawai tersebut tidak menemukan ponsel miliknya. Sementara itu Mike menemukan beberapa flashdisk di kotak mainan. Dan dia berusaha melepas flashdisk itu. Ed pun menyadari kalau dia tengah dikerjai.
Hendrik yang mengamati hal itu menyuruh Mike segera pergi dari sana karena sudah ketahuan. Ed kembali ke apartemennya. Sementara Mike sedang bersiap untuk kabur. Ed mengendap-endap dengan senjata di tangannya. Sementara itu Hendrik menghubungi polisi untuk datang ke apartemen tersebut. Berkat bantuan Hendrik, Mike dapat pergi keluar. Polisi yang datang ke apartemen Ed pun menanyakan tentang kepemilikan senjata dan meminta Ed untuk datang ke kantor polisi malam harinya. Ed pun menelpon polisi dan mengatakan bahwa terjadi perampokan di rumahnya. Dia sangat ketakutan dan luka parah. Padahal dia sendiri yang membenturkan kepalanya ke meja. Mike yang selesai berurusan dengan Hendrik pun pergi ke kantor polisi dan menyerahkan flash disk sebagai barang bukti kalau Ed mencoba untuk membunuhnya. Tapi Mike malah ditahan karena laporan palsu Ed tentang perampokannya. Yang sebenarnya Ed hendak mengambil flash disk yang dibawa oleh Mike. Mike diizinkan untuk pulang ke rumah. Ketika masuk ke dalam rumah, Mike menemukan istri dan anaknya diikat. Di depannya Ed menodongkan senjata. Terjadi perkelahian antara Mike dengan Ed Porter. Yang akhirnya Mike menang. Mike yang hendak membunuh Ed, tapi istrinya melarang. Polisi pun datang ke rumah Mike Regan. Dan akhirnya Ed ditangkap dan dipenjara. Happy endingnya, perusahaan Mike berjalan kembali seperti semula dan Kathleen sudah tidak mendapat ejekan dari temannya. Film pun selesai. Sampai jumpa lain waktu. Bye.